Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia, terkhusus Bapak Kepala Desa Rawakle yang kami hormati. Demikian juga masyarakat kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa faham radikalisme atau ideologi terorisme itu tidak akan pernah habis. Itu sunnatullah, sebuah ketetapan yang Allah tentukan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikal bakalnya sudah terlihat. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sudah terlihat. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, wafat, gerakan terorisme yang mengatasnamakan Islam itu semakin bertambah luas. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar masih belum begitu menampakkan. Tetapi di zaman Utsman radhiyallahu anhu, kaum teroris ini semakin menjadi-jadi sampai berujung dengan gugurnya sahabat Utsman sebagai khalifah. Dikepung rumahnya, dibunuh. Sama juga dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan terus begitu sampai sekarang. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya, faham terorisme ini dikarenakan faktor dunia. Itu kalau kita telusuri sedikit demi sedikit. Sampai sekarang pun sama. Beberapa waktu yang lalu kita dibuat sibuk untuk kemudian mengikuti perkembangan berita adanya aksi terorisme di Jakarta, di Depok. Para narapidana teroris melakukan kerusuhan di rumah tahanan yang terletak di markas Komando Brimob Kelapa II di Depok, Jakarta. Selesai? Belum selesai. Kita masih belum sempat melupakan kasus tersebut. Pagi ini kembali lagi aksi terorisme itu terjadi. Masih terhitung beberapa jam yang lalu, aksi bom bunuh diri. Pelakunya tewas. Sasarannya gereja-gereja yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Bukan hanya satu objek, tapi beberapa objek sekaligus. Sekarang ini. Apa kemudian selesai nanti kalau misalkan tertangkap pelakunya, diusut selesai? Tidak.
akan terus berlanjut seperti itu. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya setelah mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme ini tidak akan habis, harus mengambil langkah dan upaya yang nyata. Caranya bagaimana? Ya membentengi umat Islam dari faham-faham terorisme seperti ini. Kita harus membekali generasi muda khususnya agar tidak mudah terpengaruh sehingga tidak direkrut oleh kelompok-kelompok terorisme. Sebab yang sering menjadi sasaran dan target adalah generasi muda. Generasi yang masih labil, generasi yang masih mudah untuk dikendalikan, generasi yang emosionalnya masih meletup-letup. Dicari, ditargetkan, direkrut, cuci otak, jadilah teroris. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus mencari akar paham terorisme itu apa. Kenapa kok sampai turun-temurun, regenerasi terus-menerus? Baru beberapa saat kita dibuat tenang, alhamdulillah. Tidak mendengar aksi-aksi terorisme muncul lagi. Nah, yang paling besar sebelum kejadian ini dari beberapa peristiwa teror itu kan bom Tamrin. Setelah bom Tamrin ada lagi, tapi yang skalanya sampai mendunia, kemudian melibatkan sekian banyak pihak. Yang paling terdekat dengan kita sebelum kasus di markas Korps Brimob, ya bom Tamrin di Jakarta. Antara itu banyak sekali kejadian-kejadian teror. Sebelum-sebelumnya lagi luar biasa banyak. Sejak bom Bali 1 tahun 2002, sejak bom Bali 1 sampai hari ini, pelaku teror yang ditindak baik terbunuh akhirnya karena melawan petugas, tertangkap, kemudian diproses, lalu divonis, dihukum penjara. Pelaku yang ditangkap tapi kemudian berubah statusnya menjadi saksi. Tertangkap tapi kemudian terbukti hanya simpatisan. Itu kalau di total sudah 1.000 lebih. Di total 1.000 lebih. Yang sempat ditahan di markas Korps Brimob Depok dalam peristiwa beberapa hari yang lalu, itu saja sudah mencapai angka 150-an. 150-an. Yang sedang ditahan di Polda Metro Jaya Jakarta itu sekitaran 40. Belum yang di Nusa Kambangan, belum yang di Lapas Sragen, belum yang tersebar. Kita tidak bisa menganggap enteng. Ini bahaya. Karena yang terdampak adalah kita, umat Islam. Aksi-aksi yang mereka lakukan itu sedikit banyak akan mencoreng nama baik Islam. Agama yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Itu akan sedikit banyak mencoreng nama baik Islam. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Islam yang tidak mengajarkan cara-cara pembunuhan. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti sebuah hadis yang sahih yang menceritakan untuk kita adalah sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Harithah. Hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi Rasulillah.
Sahabat Usama adalah orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayahnya juga dikasihi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Punya kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usama bin Zaid bercerita kepada kita bahwa dalam satu pertempuran, ini betul-betul perang, bukan situasi aman seperti sekarang. Perang, berhadapan-hadapan antara pasukan muslim dengan pasukan musyrik, orang-orang kafir. Betul-betul berhadapan. Posisi perang. Nah, di tengah pertempuran, sahabat Usama bin Zaid melihat ada seorang prajurit musuh yang memiliki kelebihan dibandingkan lainnya. Jadi kemampuan tempurnya luar biasa. Musuh itu punya kemampuan tempur luar biasa, sehingga membuat banyak kerugian di barisan kaum muslim. Usamah bin Zaid akhirnya yang tampil untuk menghadapi. Karena kemampuan bertempur itu kan bertingkat-tingkat. Mungkin ada yang baru latihan sebulan 2 bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sudah pengalaman. Kekuatan fisik orang juga berbeda-beda. Ada yang baru bertempur 1 jam sudah lemes, ada yang setengah hari pun masih kuat, bahkan ada yang seharian penuh seakan tidak berkurang sama sekali tenaganya. Nah, prajurit musuh itu terlihat punya kelebihan. Jadi, barisan kaum muslimin cukup terpengaruh dengan adanya satu prajurit musuh ini. Usama bin Zaid yang memang punya kemampuan tempur luar biasa juga. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat sahabat Usama bin Zaid untuk menjadi seorang panglima perang dalam usia yang masih sangat muda. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang, padahal pasukannya justru sahabat-sahabat senior, orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar dan juga perang Uhud. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengangkat Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima, kecuali memang punya kemampuan yang cukup. Usamah bin Zaid melihat, bahaya ini. Ini kalau dibiarkan bisa mengganggu stabilitas pasukan muslim. Usamah bin Zaid yang tampil menghadapi. Perang berdua. Usamah bin Zaid posisi di atas. Menang. Perang, saya ulangi kembali. Ini dalam posisi perang. Sehingga tidak ada kemungkinan kecuali satu, bahwa prajurit musuh itu memang benar-benar ingin memerangi kaum muslimin. Tidak ada kemungkinan yang lain. Main-main nggak mungkin. Latihan perang ya nggak mungkin. Posisi perang, bahkan dia sudah sempat melukai pasukan muslim lainnya. Setelah dihadapi sahabat Usama, prajurit musuh itu kalah. Prajurit musuh itu kalah. Pada saat sahabat Usama bin Zaid ingin mengeksekusi prajurit itu, suasana perang. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Sahabat Usama ketika ingin mengeksekusi, orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mengucapkan syahadat. Dalam Islam, orang yang mengucapkan syahadat, dia statusnya muslim. Darahnya terjaga, hartanya terjaga. Enggak boleh darahnya ditumpahkan. Tidak boleh hartanya diambil, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mau dieksekusi, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak jadi. Kenapa? Karena sahabat Usama bin Zaid menghormati kalimat la ilaha illallah sebagai tanda seseorang itu statusnya muslim muslimah. Enggak jadi dibunuh. Ketika akan ditinggalkan, prajurit tadi ngambil lagi pedangnya, menyerang Usamah bin Zaid. Main-main, nggak mungkin kan? Sandiwara juga nggak mungkin. Sinetron apalagi. Artinya berarti orang ini sungguh-sungguh dan serius ingin membunuh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diserang.
dihadapi kembali oleh Usama bin Zaid. Menang Usama. Mau dibunuh, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai 3 kali berturut-turut. Sampai kemudian sahabat Usama bin Zaid karena tidak sabar, pada yang kali berikutnya orang itu dibunuh. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang yang hadir ini melihat kronologi tadi, tentu bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah itu cuma main-main, ya kan? Cuma untuk apa? Melindungi diri. Main-main dia. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah kok terus memerangi lagi. Posisi terdesak, hampir dieksekusi, baru la ilaha illallah. Sebelumnya juga orang tersebut sudah melakukan sekian banyak hal-hal yang merugikan pasukan muslimin. Usama bin Zaid akhirnya mengeksekusi orang tersebut. Beritanya sampai kepada Nabi alaihissalam. Nabi Muhammad marah luar biasa. Kata Nabi SAW, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau bisa memastikan bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas ataukah tidak? Nabi Muhammad marah kepada Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, duhai seandainya waktu itu saya baru masuk Islam. Kenapa? Karena dengan masuk Islam, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya Allah ampuni. Melihat marahnya Nabi SAW, Nabi Muhammad mengingkari perbuatan Usama bin Zaid yang membunuh musuhnya tersebut. Padahal kronologinya seperti tadi. Ini agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan ajaran yang sukanya membunuh. Yang dipikirkan pokoknya menghilangkan nyawa musuh. Bukan. Ini beberapa saudara kita kaum muslimin yang menjadi anggota BRIMOB di markas komando korps mereka beberapa hari yang lalu, yang menjadi korban 5 disandera, semuanya muslim. Yang disandera itu semuanya muslim, dibunuh dengan cara yang keji, digorok lehernya. Sebagian ada yang ditembak dalam jarak dekat di dahi, di kepalanya, sampai rusak kepalanya. Muslim. Kalau kita bandingkan 2 cerita tadi, sebenarnya kalau secara zahir yang berhak untuk dibunuh ini yang mana? Yang anggota BRIMOB 5 tadi muslim, ataukah musuh yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, jelas. Yang berhak untuk dibunuh siapa sebenarnya? Ya musuh tadi. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengingkari. Marah Nabi. Marahnya betul-betul marah. Sampai-sampai Usama bin Zaid berharap apa? Masuk Islam saja waktu itu. Tapi sudah terjadi. Nah, kronologinya demikian. Nyerang sana, nyerang sini. Ini di medan pertempuran, perang resmi. Dihadapi Usama, kalah, mau dieksekusi, asyhadu an la ilaha illallah. Mau ditinggal pergi, nyerang lagi. Dihadapi Usama bin Zaid, asyhadu an la ilaha illallah. Terus begitu. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku teror itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam. Sama sekali tidak mencerminkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk kita membunuh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat minta izin, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal kepalanya. Siapa yang akan dipenggal oleh sahabat? Tokoh-tokoh munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Yang bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan membuat kekacauan,
dari dalam kaum muslim. Kata-katanya, ucapan-ucapan mereka adalah kata-kata dan ucapan-ucapan yang merendahkan Islam. Jelas-jelas membenci Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka kadang sholat bersama dengan kaum muslimin, kadang-kadang tidak. Apalagi kalau waktu-waktu sholat yang gelap kondisinya, isya, subuh. Itu afqalus sholat alal munafikin. Sholat yang paling berat untuk dilaksanakan kaum munafikin. Kenapa? Ya, karena memang waktu-waktu yang seperti itu, waktu istirahat, waktu tidur, kebanyakan orang. Sementara karena situasi gelap, mereka berpikir tidak ketahuan kalau nggak sholat berjamaah. Nah, kaum munafikin ini, beberapa tokoh dari mereka itu terang-terangan memusuhi umat Islam, membenci Nabi Muhammad SAW. Kemudian tindakan-tindakan makar mereka itu juga nyata. Bukan cuma kira-kira. Bukan cuma perkiraan. Memang betul ada tindakan-tindakan nyata dari mereka menentang Nabi Muhammad SAW. Yang paling pertama mereka tunjukkan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Pada perang Badar, tidak. Pertama kali mereka muncul justru sebelum perang Uhud. Justru sebelum perang Uhud. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar informasi bahwa kota Madinah akan diserang musuh, beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Termasuk beberapa munafikin juga ikut hadir. Orang-orang munafikin mengusulkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudahlah, kita hadapi saja mereka di dalam kota. Jangan kita hadapi mereka dalam perang terbuka. Kalau bahasa sekarang perang kota. Tuh, kita akan lebih paham. Lorong-lorong sempit kota Madinah, tempat-tempat persembunyian, sudut pojoknya, kita paham. Tunggu saja orang musyrikin, orang-orang kafir itu masuk di kota Madinah, kita habisi mereka satu persatu. Kita lebih paham dan lebih kenal dengan keadaan di sini. Awalnya Nabi Muhammad SAW cenderung untuk memilih pendapat ini. Tetapi beberapa sahabat termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib yang tidak ikut dalam perang Badar, saking semangatnya untuk berjihad fi sabilillah, itu tetap mendorong Rasulullah, jangan Rasulullah, kita perang terbuka, hadapi mereka di tempat yang luas. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan, ya kita perang terbuka. Akhirnya berangkat, kurang lebih 1.000 prajurit personel berangkat. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghadapi mereka di daerah Uhud, di bawah kaki gunung Uhud. Itu pun Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang tahu jalan ringkasnya? Kalau sekarang kita bilang jalan tikus lah. Sidatannya. Ada orang sahabat saya, wahai Rasulullah, tahu. Kenapa? Berburu waktu, berkejaran kesempatan dengan kaum musyrikin. Sehingga Nabi Muhammad SAW lebih bisa memilih lokasi yang strategis. Jadi cepat-cepatan sampai di lokasi perang di Uhud. Berangkat pasukan dengan pos speednya atau penunjuk jalannya sahabat tadi yang menyatakan hafal jalan-jalan kecilnya. Di tengah perjalanan orang-orang munafikin mereka menyatakan tidak akan melanjutkan perjalanan, mereka pulang. Sepertiga kurang lebih 300 orang. Orang-orang munafikin dan mereka yang terpengaruh provokasi kaum munafikin. Ini jelas kan? Mereka keberadaannya itu betul-betul membenci dan menentang Rasulullah SAW. Orang-orangnya kelihatan, ini loh A, B, C, D. Pulang. Nah, setelah perang Uhud, kaum muslimin mengalami banyak kerugian. 70 lebih gugur. Belum lagi yang luka-luka berat maupun ringan. Orang-orang munafikin apa kata mereka? Lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mau nurut aja sama kita, nggak mungkin itu terbunuh. Kalau kita perangnya perang kota, nggak mungkin terbunuh seperti itu. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Kalau memang benar tidak berangkat itu menjadi sebab hidup dan tidak mati, coba fadra'u an anfusikumul mauta. Tolak kematian itu dari dirimu nanti kalau datang saatnya.
Bisa nggak kamu menghindar dari kematian? Yang namanya kematian itu nggak akan mungkin bisa ditunda. Mereka orang-orang munafikin mengatakan para sahabat itu terbunuh itu karena memilih perang terbuka. Kalau misalkan perangnya perang kota, mereka nggak akan mati. Padahal ajal itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang munafikin ini melakukan sekian banyak kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ada beberapa sahabat minta izin kepada Nabi wa Rasulullah. Sudahlah, saya penggal saja lahirnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La, jangan. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan. Kalau mereka dibunuh, jangan. Takutnya akan ada isu yang disebarluaskan, diperbincangkan oleh kalangan umum bahwa Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Kalau misalkan orang-orang munafikin tadi dieksekusi mati, padahal perbuatan mereka jelas-jelas membenci Islam, memerangi Islam dari dalam kaum muslimin, jelas. Kalau Nabi Muhammad mengeksekusi mereka, dibunuh semua, itu nanti akan ada isu diviralkan. Jangan masuk Islam, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Ngapain masuk Islam? Ngapain masuk Islam? Ngapain masuk Islam? Percuma masuk Islam. Yang sudah masuk Islam aja tetap dibunuh sama Muhammad. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mau apalagi isu seperti itu ketika disebarluaskan. Tidak semua orang kemudian bisa selektif memilih berita. Tidak semua orang ketika mendapatkan berita lalu melakukan cross check, mencari kepastian benar apa enggak. Yang penting ada berita, wah ada orang dibunuh sama Muhammad, temannya sendiri. Orang nggak paham munafik atau bukan. Karena berita itu akan disebarluaskan kemana-mana. Ini bukti kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan ajaran yang mengajak kita untuk membunuh. Bukan sama sekali. Setelah kejadian di Mako Brimob, beberapa waktu kemudian ada lagi anggota Brimob yang ditusuk oleh seorang pelaku di Mako Brimob juga. Tidak tertolong, meninggal dunia. Pisaunya disabetkan, tapi ternyata dimungkinkan di pisau tersebut sudah dibubuhi racun mematikan. Walaupun tidak sampai ke dalam, tapi karena beracun, dan racun itu bertingkat-tingkat juga. Ada yang memang betul-betul mematikan, direndam. Pisau itu direndam di campuran bisa kobra, bisa kalajengking, berbagai macam bisa itu. Sampai sekian lama disiapkan memang. Direndam di larutan racun tadi. Racun-racun yang mematikan direndam pisaunya. Itu cara kuno, cara klasik yang ditiru. Disabetkan ke polisi, meninggal dunia. Nah, kok kemudian di atas namakan Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum melakukan aksinya itu bertakbir dia, Allahu Akbar. Islam mana? Islam mana yang mengajarkan seperti itu? Nah, contohnya mana? Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang demikian. Contohnya mana? Adakah sahabat-sahabat Nabi yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Justru bertolak belakang dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggapnya jihad. Jihad itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Sehingga tata cara laksananya, teknisnya, sampai yang paling kecil sekalipun, itu sudah diatur oleh agama. Tidak sembarang orang melakukan aksi lalu mengatasnamakan jihad fisabilillah. Tidak boleh sembarangan orang melakukan kegiatan ini, kegiatan itu lalu mengatakan ini jihad, ini jihad, ini jihad, ini jihad.
bisa dikatakan jihad fi sabilillah asalkan ketentuannya tadi terpenuhi, teknisnya pun dipatuhi. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan sudah menjelaskan, jihad yang benar itu begini, jihad yang benar itu demikian. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata sahabat Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi azza wajalla wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Kata sahabat Buraidah, dulu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam setiap kali mengangkat seorang panglima atau komandan perang, baik pasukan besar maupun pasukan kecil, sebelum diberangkatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti mendapatkan beberapa pesan. Dapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sering dipesankan oleh Nabi adalah Uhzu bismillahi fi sabilillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan, berperanglah kalian di jalan Allah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Berangkatlah dengan menyebut nama Allah. Ingat, berperang, berjihad yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Harus ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada tendensi apa-apa. Bukan karena ingin mendapatkan penghasilan yang layak, untuk memperbaiki taraf ekonomi. Beberapa orang yang tertangkap kemudian diproses dikarenakan mereka ingin ikut kegiatan atau aksi ISIS di Suriah maupun di Irak, tertangkap. Ketika ditanya apa motifnya ke sana, katanya di sana kehidupannya lebih baik. Kehidupannya lebih baik, lebih sejahtera. Karena mereka berpikir yang di blow up, yang disebarluaskan secara besar-besaran itu bahwa di sana telah berdiri khilafah Islamiyah dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Hukum Islam diterapkan di sana sehingga kesejahteraan rakyat terjamin, makmur. Kenapa? Hukum Islam yang diterapkan. Itu kan isunya. Sehingga orang-orang yang memimpikan hidup sejahtera di bawah khilafah Islamiyah itu akhirnya terbawa, terpengaruh. Udah, kita berangkat sana. Kenapa? Isu untuk merekrutnya begitu. Nah, wilayahnya sekian luas, pasukannya, penempurnya sekian puluh ribu. Nah, hukum Islam ditegakkan, pancunglah, cambuklah. Nah, keadilan betul-betul ditegakkan. Quran Sunnah yang diterapkan di sana. Bohong. Bohong. Artinya apa? Sejumlah orang yang berangkat ke sana melalui jalur Turki, lalu masuk ke Suriah, Turki, lalu masuk ke Irak. Itu kan ternyata dorongan apa? Motifnya apa? Ingin hidup lebih layak, ingin hidup sejahtera, ekonominya terjamin di sana. Sesampainya di lokasi, akhirnya mereka menyesal. Oh, tidak seperti yang dibayangkan. Situasinya kacau, mencekam, perang terus. Bagaimana ekonomi itu akan mapan? Bagaimana mungkin bisa kehidupan itu lebih layak? Padahal sementara suasana itu perang. Akhirnya mereka pulang kembali ke Indonesia dengan membawa 1001 penyesalan. Tapi kan lihat, motifnya apa? Bukan lagi fisabilillah, bukan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pesannya, qatilu man kafara billah. Perangi orang yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan muslimin. Bukan kaum muslimin yang dibunuh. Kalau pelaku-pelaku teror zaman sekarang, aksi-aksi terorisme, yang sering menjadi korban terorisme itu justru kaum muslimin.
Kalau ternyata ada orang muslim ikut menjadi korban, alasan mereka ya human error, kesalahan di lapangan, itu tidak kami sengaja, atau salah sendiri kok jadi satu dengan orang-orang kafir. Kayak bom Bali satu, sekian ratus 200 orang lebih ya, itu yang menjadi korban, ada beberapanya muslim. Ketika ditanya, pelakunya dengan enak menjawab, ya salah sendiri, ngapain gabung sama orang-orang kafir. Ini mudah sekali. Darah seorang muslim dihargai. Bom Tamrin juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di Makobrimob demikian juga. Yang dibunuh, Sandra itu 5 orang yang dibunuh oleh mereka. Semuanya muslimin. Sementara Sandra yang dibebaskan, 2 yang dibebaskan, dua-duanya Nasrani. Sangat menggelikan sekali. Yang Nasrani 2 dibebaskan, yang 5 muslim dibunuh. Bukan berarti yang Nasrani aja yang dibunuh, bukan, maksudnya saya bukan begitu. Tapi lihat, mereka tidak lagi memperhatikan adab-adab berjihad yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin pun dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam berikutnya, "Ughzu wa la taghullu." Berangkatlah berperang, tapi jangan melakukan ghulul. Ghulul itu mengambil sesuatu milik musuh sebelum resmi dibagi-bagikan. Wa la taghdiru, jangan berbuat curang. Wa la tumathilu, jangan mencincang mayat. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak-anak. Kalau dalam aturan jihad Islami, jihad yang Islam, anak-anak tidak boleh dijadikan korban. Orang-orang jompo tidak boleh dijadikan korban. Kaum perempuan tidak boleh dijadikan korban. Mereka yang ada dalam gereja, ada dalam tempat ibadah mereka, orang-orang kafir, dan kegiatannya cuma beribadah, bersembahyang, tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Asalkan mereka tidak ikut dalam perang. Cuma ngertinya di gereja, ibadat, sembahyang. Enggak ikut perang. Tidak terlibat bersama pasukan musuh. Ini enggak boleh diganggu. Tidak boleh memotong pohon, menebang. Tidak boleh merusak bangunan. Kenapa? Karena tujuan jihad fisabilillah bukan itu. Bukan merusak. Tetapi tujuannya mulia, mengajak mereka masuk Islam. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Kalau misalkan engkau bertemu musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, itu bukan kemudian langsung bunuh. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika berpesan kepada pasukan muslim yang akan berangkat berperang, itu sudah dipesan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau sudah betul-betul ketemu dengan pasukan musuh, pasukannya loh, bukan sipilnya, bukan masyarakat dan warga biasanya, bukan. Siapa yang betul-betul menggunakan seragam, pakaian, oh ini prajurit musuh, ini pasukan musuh. Itu yang dihadapi. Tapi kalau masyarakat sipil, warga biasa, gak boleh dijadikan target. Tidak boleh dijadikan korban. Setelah berhadap-hadapan pun, Nabi Muhammad SAW masih mengatakan fad'uhum ila thalathati khisalin au khilalin. Tidak kemudian langsung perang. Tapi apa? Kata Nabi SAW, tawarkan untuk mereka 1 dari 3 hal. Pertama, ajak mereka masuk Islam. Kedua, kalau mereka menolak masuk Islam, diminta untuk membayar jizyah. Jizyah itu sejumlah harta atau uang yang diserahkan setiap tahun sekali kepada pemerintah muslimin. Setiap orang kadarnya sudah ditentukan, laki-laki dan perempuan berbeda, anak kecil, orang sudah tua yang tidak produktif bekerja lagi tidak dikenakan. Tapi mereka dilindungi dan dijamin keamanannya, diizinkan dan diperbolehkan untuk melakukan sembahyang dan ibadat sesuai keyakinan mereka masing-masing, Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak langsung perang, dikit-dikit perang. Tidak demikian. Nah, kaum teroris
keliru dan sesat faham ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan waqatiluhum, perangi mereka, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuh mereka dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Ini kan memang ada ayat-ayat seperti itu dalam Al-Quran. Perintah dari Al-Quran agar kita membunuh orang-orang kafir. Memang betul ada perintahnya. Tapi penerapannya bagaimana? Apa kemudian seperti yang diterapkan orang-orang teroris sekarang? Tidak. Tidak demikian penerapannya. Lihat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, itu yang tinggal di sana bukan cuma kaum muslimin. Yang tinggal di sana orang-orang musyrik. Yang tinggal di sana orang-orang Yahudi. Bahkan mereka punya perkampungan-perkampungan Yahudi. Tetangga Nabi Muhammad SAW Yahudi. Tetangga Nabi Muhammad SAW Yahudi. Tetangga Nabi SAW Nasrani. Apa kemudian penerapannya? Oleh Nabi semua tadi tetangganya dibunuh. Kampung-kampung Yahudi kemudian diserang habis-habisan. Oh, ternyata penerapannya tidak seperti itu. Yang diterapkan dan difahami oleh orang-orang teroris itu pokoknya ya sudah, ketemu orang kafir bunuh. Nah, Nabi sehari-hari bertetangga dengan orang Yahudi, sehari-hari ketemu dan berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Sahabat-sahabat Nabi pun demikian, jual beli dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Apa kemudian orang Yahudi dan Nasrani di kota Madinah semua jadikan target, pokoknya dimanapun ketemu mereka bunuh? Ternyata tidak seperti itu. Yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini rupanya ternyata adalah orang kafir harbi. Nah, jadi dalam agama kita orang kafir itu ada klasifikasinya, ada pengelompokannya. Yang secara umum pengelompokannya adalah antara kafir, orang kafir yang bersikap serta berbuat baik, tidak mengganggu dan tidak memerangi umat Islam. Orang-orang seperti ini ya kita berinteraksi, jual beli, bertetangga, ya, bersahabat, berteman, berkeluarga, biasa. Nah, asalkan tidak berlebihan sampai berloyalitas, itu tidak. Tapi biasa. Tetangga orang kafir biasa. Disapa, silahkan disapa. Kalau perlu bantuan, monggo dibantu. Bahkan bila perlu kita yang paling terdepan untuk membantu. Ya, kita punya tetangga orang kafir, Nasrani. Kemudian terjadi longsor, rumahnya kena longsoran tanah. Kita sebagai kaum muslimin, tetangganya harus yang paling nomor 1 hadir, ikut membantu. Ayo Pak, Ibu silakan ke rumah saya dulu, istirahat dulu, kasih makan, kasih minum, rumahnya kita perbaiki, harus tampil paling depan. Karena urusannya dunia. Beda kalau misalkan gereja yang rusak. Ya kita sebagai umat Islam untuk menjaga akidah tidak diperbolehkan untuk membantu memperbaiki gereja. Tapi kalau urusannya cuma rumah, monggo, harus paling terdepan. Ada tetangga kita sakit, Nasrani sakit, kita punya mobil, tengah malam, tolong anaknya tolong. Gak boleh kita pura-pura tidur, ben mati. Itu gak boleh, itu haram hukumnya. Justru kita diperintahkan tolong dia. Kita harus yang paling pertama semangat. Kenapa? Jatuh pingsan Pak, udah pakai mobil saya, saya antar ke rumah sakit. Itu. Saya antar ke rumah sakit. Nah, tapi kalau tetangga kita, Pak, tolong diantar ini, bapak ibu saya mau ikut sembahyang misa ke gereja. Oh mohon maaf, kalau untuk yang ini saya tidak bisa membantu. Karena apa? Kaitannya dengan ibadah tidak. Tapi kalau urusan di luar ibadah harus nomor 1, diupayakan paling terdepan. Nah, Rasulullah SAW hidup bertetangga dengan orang Yahudi, hidup bertetangga satu tempat di kota Madinah dengan orang-orang Nasrani. Nah, itu kalau mereka yang berbuat baik, tidak memerangi kaum muslimin. Tapi ada orang-orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, bahkan menyerang wilayah kaum muslimin. Nah, ini yang disebut dengan kafir harbi. Orang kafir yang memang layak diperangi. Harus dibedakan. Mereka kaum teroris nggak punya klasifikasi seperti ini. Mereka tidak membeda-bedakan. Pokoknya kafir ya kafir.
beda. Di dalam Al-Quran Allah bedakan antara orang-orang kafir yang baik dan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang baik di sini artinya mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad SAW membimbing dan menuntun sahabat-sahabatnya dalam situasi perang sekalipun. Dalam situasi perang sekalipun, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau aksi-aksi teror sekarang kan enggak pilih korban. Ya kan? Yang jadi korban ya muslim, yang jadi korban anak-anak, yang jadi korban perempuan. Ya kan? Yang jadi korban perempuan. Kemudian orang kafir yang ditarget pun itu ternyata orang kafir yang tidak masuk kategori harbi. Kategorinya bukan yang patut untuk dimusuhi, bukan. Nah, maka sekali lagi salah besar dan umat Islam berlepas diri dari aksi-aksi teror seperti itu. Nah, mereka meyakininya sebagai ibadah, padahal bukan ibadah. Mereka meyakininya sebagai amal soleh, bukan. Itu bukan amal soleh, itu dosa. Nah, itu perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dikarenakan salah faham tadi, akhirnya mereka melakukan aksi teror. Mereka dalam melakukan aksi teror itu juga beralasan punya dalil, ada ayatnya, ada hadisnya. Tetapi apa? Salah memahami hadis Nabi SAW. Karena mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Mestinya di dalam memahami ayat Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW tidak dengan pemahaman sendiri-sendiri. Seharusnya pemahaman kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dan disesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Kenapa harus para sahabat? Karena para sahabat itulah mereka yang mengerti dan menyaksikan secara langsung ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat itulah yang menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan dan melaksanakan ayat-ayat tersebut. Sehingga yang paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran ya sahabat. Yang paling memahami hadis-hadis Nabi ya sahabat. Karena sahabat-sahabat Nabi lah yang mempraktikkan, melaksanakan, mengerjakan semua yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pemahaman terorisme ini terus muncul dan tidak pernah habis? Kita tadi sudah membahas sebab dan alasannya karena salah di dalam memahami ayat Al-Quran, salah di dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua sudah kita sebutkan juga di depan tadi. Kenapa kok faham terorisme ini terus muncul? Dikarenakan apa? Merasa adanya kesenjangan materi. Jadi faktor dunianya itu dominan. Faktor dunianya dominan. Yang mereka tuntut apa? Kesejahteraan hidup. Yang mereka tuntut apa? Kehidupan makmur dan terjamin. Alasannya apa? Karena melihat penguasa melakukan sekian banyak kejahatan menurut mereka. Penguasa memperkaya diri sendiri. Penguasa mengintimidasi dan menekan umat Islam. Penguasa mempersempit gerak laju dan gerak bebas umat Islam. Jadi sumber daya alamnya dikuasai oleh pemerintah dan kroni-kroninya. Kemudian penghasilan hasil laut, hasil bumi itu juga dimonopoli oleh pemerintah dan kroni-kroninya. Itu kan alasan mereka. Alasan mereka. Sekali lagi, mereka para pelaku teror ini ujung-ujungnya satu, dunia. Dan ini sudah terlihat sejak cikal bakalnya itu muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Ceritanya Rasulullah SAW mendapatkan harta zakat dalam bentuk emas, dikirimkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dari negeri Yaman.
Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib mengumpulkan zakat, di antaranya zakat emas. Setelah dikumpulkan, termasuk juga sedekah infak dan yang lainnya, dikirim kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Posisi sahabat Ali, menantu Nabi, itu di negeri Yaman, dikirim. Nabi Muhammad SAW lalu membagi-bagikan emas tersebut. Si A dikasih, si B dikasih, si C diberi, si D diberi, si E dibagi, si F dibagi. Dibagi-bagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tidak diberi oleh Nabi. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pembagian, memberikan itu ya berdasarkan pertimbangan. Ada alasan yang kuat kenapa si A dikasih, yang B enggak. Kenapa C diberi, yang D tidak. Pasti punya alasan yang kuat. Pasti punya alasan yang kuat. Lalu muncul orang yang dikenal dengan panggilan Dzul Khuwaisirah. Orang itu panggilannya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah memprotes dan mengkritisi pembagian harta yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Lihat. Dia merasa layak diberi, tapi kenapa enggak diberi? Dzul Khuwaisirah merasa dirinya berhak untuk dibagi, tapi tidak dibagi oleh Nabi SAW. Cemburu. Yang lain dikasih kok dia enggak. Kan? Ujung-ujungnya apa? Dunia. Padahal sekali lagi Nabi Muhammad membagi-bagikan itu berdasarkan pertimbangan. Kenapa si A, B, C dikasih, yang lainnya tidak. Sampai kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan, Ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kamu wahai Muhammad. I'dil fa innaka lam ta'dil. Dalam membagi itu harus bersikap adil. Karena pembagian seperti ini tidak adil. Dalam riwayat yang lain, pembagian ini adalah pembagian yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dibegitukan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Kalian tidak percaya kepada saya? Padahal saya itu dipercaya oleh zat yang ada di atas langit sana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain, "Faman ya'dil idza lam a'dil?" Kalau saya tidak bisa berbuat adil, terus siapa yang akan berbuat adil? Kalau Nabi dituduh tidak adil, yang akan kita sebut orang adil itu siapa? Nggak ada. Sampai kemudian ada sahabat mengatakan, Rasulullah saya penggal aja apa leher orang ini. Jangan. Saya khruju min dhi'i hadzal rajul, nanti akan keluar dari orang ini generasi-generasi selanjutnya yang punya ideologi dan keyakinan khawarij, teroris. Mereka dikatakan Nabi SAW usianya masih muda-muda, semangat dalam beribadah, baca Al-Quran, tapi tidak masuk ke dalam hati. Cuma suara aja di mulut keluar, tapi tidak masuk ke sini dalam hati. Sehingga mereka tidak memahami Islam itu sendiri. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka bunuhi orang-orang Islam, sementara orang-orang yang menyembah patung dan berhala mereka biarkan. Prakteknya seperti itu. Nah, prakteknya demikian. Kalau di persentase, aksi-aksi terorisme itu justru mayoritasnya terjadi di negara-negara Muslim. Targetnya kaum Muslimin, korbannya umat Islam. Benarlah kata Nabi Muhammad SAW. Harus kita waspadai. Jadi merasa tidak mendapatkan pembagian, yang lainnya dapat, saya kok nggak dapat. Menuduh pemerintah zalim. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memilih sikap sabar. Dan yang bersabar, betul-betul bersabar itu jumlahnya memang relatif lebih sedikit. Nah, sabar untuk apa? Menghadapi dan mensikapi kezaliman yang dilakukan penguasa. Kalau itu dilakukan, sabar. Bukan melawan, bukan memberontak, bukan dengan mengadakan unjuk rasa, bukan menyelenggarakan demonstrasi yang ujung-ujungnya ricuh pasti. Pembakaran kantor pos polisi, pembakaran kantor polsek. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin terjadi pembakaran kantor polsek.
pembakaran, perusakan kantor polsek, demikian juga perusakan alat-alat alat-alat tugasnya polsek. Di daerah Banten, polsek digeruduk sama warga, dirusak semua, kaca-kacanya dipecah, mobil patroli juga dirusak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam yang mana? Buktikan satu ayat saja, satu hadis saja, buktikan kalau itu adalah ajaran Islam. Bukan. Islam berlepas diri dari yang seperti itu. Dikit-dikit unjuk rasa, demo, caci maki, sumpah serapah yang keluar. Sumpah serapah yang keluar. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Terus Islam mengajarkan apa? Sabar. Sabar terus. Ya memang perintahnya begitu ya. Sabar. Sampai kapan sabar? Kata Nabi, kalau mau dengar ucapan Nabi. Kalau tidak mau dengar ucapan Nabi ya silahkan. Urusannya dengan Allah. Tapi tugas saya cuma menyampaikan pesan Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, isbiru hatta talqauni 'alal haudi. Sabar sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga di akhirat nanti. Jadi kalau misalkan kita punya penguasa pemerintah yang katakan zalim, kejam, memusuhi umat Islam terang-terangan, sholat nggak boleh lagi, azan nggak boleh dikumandangkan lagi, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau dalam perintah agama kita diminta untuk bersabar. Bersabar itu adalah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar menghadapi kezaliman pemerintah itu merupakan prinsipnya ahli sunnah. Bisa dipastikan setiap buku yang ditulis tentang akidah ahli sunnah itu selalu disebutkan hal ini, yaitu perintah untuk bersabar ketika menghadapi ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, sabar. Tapi kalau kaum teroris enggak, wah ini enggak adil. Pemerintah zalim, kaum muslimin ditekan, diintimidasi. Waqad balagatil ahaditsu haddat tawaturi fi dzalik. Bahkan hadits-hadits Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjelaskan hal ini itu statusnya mutawatir. Statusnya apa? Mutawatir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mari kita simak bersama ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Kenapa kita merasa perlu menukil keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering kali dikait-kaitkan dengan paham radikalisme terorisme. Sering kali dikait-kaitkan. Jadi ada sebuah asumsi, ada sebuah kesimpulan ringkas bahwa para pelaku teror dan para pelaku aksi-aksi radikalisme itu, kenapa mereka melakukan aksi-aksi terorisme dan radikalisme itu? Salah satu asumsinya apa? Dipengaruhi pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bohong. Tidak benar. Sebagaimana ada anggapan bahwa para pelaku terorisme itu dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pemikiran Wahabi. Salah dan keliru. Kita buktikan. Apakah memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan, menganjurkan aksi-aksi terorisme? Menganjurkan, ya, dan punya pemikiran harus melawan pemerintah? Kita baca. Jam segini cukup. Hah? Rupanya waktunya sudah habis Pak Lurah. Nanti kita lanjutkan selesai salat dulu ya. Kita perlu untuk menjelaskan kenapa seringkali nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu disebut-sebut, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab disebut-sebut. Jadi para pelaku teror itu dipengaruhi oleh pemikiran Syekhul Islam bin Taimiyah, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Kita buktikan nanti. Kita buktikan bahwa ternyata tidak demikian. Syekhul Islam punya pendapat yang ternyata kontra radikalisme. Muhammad bin Abdul Wahab juga kontra terorisme, kontra radikalisme. Nah, kalau misalkan ada kesamaan nukilan,
ada kesamaan referensi, yaitu satu hal yang lumrah. Misalkan orang sekarang orang yang merakit bom, contoh sederhana, orang yang merakit bom kimia, buku yang dia punya, buku yang dia pegang, itu buku-buku kimia, buku-buku fisika yang menjelaskan senyawa A, senyawa B, caranya bagaimana. Nah, sekarang penulis buku tentang senyawa-senyawa kimia itu, apa kemudian kita katakan ini yang menyebarkan paham terorisme, paham radikalisme? Kan nggak mungkin kan? Tapi apa? Disalahgunakan. Nah, seorang penemu, ilmuwan, dia mempelajari cairan-cairan, zat-zat tertentu. Ada kandungannya ini, caranya ini, demikian teknis seperti ini. Betul-betul ilmiah. Sebuah buku kimia, tapi oleh pelaku teror dibeli, dipelajari, kemudian disalahgunakan. Apa kemudian kita mengatakan, nah ini terpengaruh oleh buku-buku kimia seperti ini? Kan nggak mungkin. Atau misalkan pelaku pemakai narkoba. Karena pemakai narkoba ini juga ingin mencari celah. Ada yang miskin, ada yang nggak punya uang. Mereka browsing di internet, cari-cari buku tentang obat-obatan yang dijual bebas, tapi mengandung zat-zat yang bisa digunakan untuk fly. Contoh yang sering dijadikan contoh oleh teman-teman kita, rekan-rekan di kepolisian itu obat batuk komiks. Obat batuk komiks itu kalau sudah dikonsumsi dalam jumlah besar ya mengandung zat yang bisa membuat fly. Dipelajari. Apa kemudian kita mengatakan ini dokter yang menulis buku ini itu adalah dokter yang mengajarkan narkoba? Kan enggak kan? Disalahgunakan. Ya memang para pelaku terorisme itu mereka juga membaca, bukan satu-satunya, juga membaca karya-karya Ibnu Taimiyah, karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab, ya dibaca. Tapi kalau misalkan dikait-kaitkan sebagai peletak faham terorisme, itu salah dan keliru besar. Bagaimana yang sebenarnya kita akan lanjutkan nanti setelah salat zuhur insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.